Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara pemberian pupuk NPK dengan sistem tabur. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada beberapa tanaman hias punya saya yang akan saya jadikan sebagai bahan untuk tes ya, cara pemberian pupuk NPK dengan sistem tabur yang tepat dan pas pada tanaman hias kita di rumah. Untuk pupuk NPK ini adalah pupuk makro standar yang bisa diberikan pada semua jenis tanaman hias, baik itu tanaman hias indoor, outdoor, bahkan tanaman buah, tabulam pot, dan tanaman hortikultura. Nah, di beberapa video yang sebelumnya saya selalu memberikan tutorial cara pemberian pupuk NPK dengan cara dicairkan ya, dengan dosis tertentu yang dapat membuat tanaman hias kita semakin subur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara pemberian pupuk NPK dengan cara sistem tabur atau masih berbentuk butiran ya, jadi tidak dicairkan. Sebelumnya saya akan memberikan perkenal dulu nih buat tanaman-tanaman yang ada di depan saya ini. Nah, ini di sebelah kanan sendiri adalah tanaman keladi white queen yang masih anakan ya. Jadi belum begitu kelihatan warnanya. Nanti kalau udah menginjak remaja, ini warna putihnya akan kelihatan, warna merah akan semakin tegas ya. Cantik sekali bukan? Nanti lihat ya perkembangan tanaman keladi white queen saya ini apabila menginjak remaja, apakah akan ada perbedaan untuk ke warna aslinya. Kita tunggu aja ya. Ini bisa didapatkan di toko saya juga, toko online dengan WA aja ya, 0812 8724 7041, atau di deskripsi nanti teman-teman bisa cek untuk pembeliannya. Lalu ini ada juga tanaman keladi liliput yang sangat imut ya dan cantik. Nah, lihat warnanya itu hijaunya hijau tegas ya, hijau tua. Lalu ada bercak-bercak warna putih di tengahnya. Ini tanaman keladi liliput ini tidak bisa besar ya seperti tanaman keladi pada umumnya. Ini akan seperti ini ya, kecil, tapi juga nanti akan semakin rimbun tentunya. Lalu di yang nomor 3 ini adalah tanaman dari jenis Calathea ya, atau setepatnya adalah Calathea ornata. Sangat cantik dan sangat rimbun ya. Ini selalu keluar terus dari tunas-tunas barunya. Lihat, itu dia tunas barunya. Karena efek dari pemberian pupuk organik ya. Pupuk organiknya apa? Yaitu ini dia ya, pupuk organik channel Zamroni buatan saya sendiri dengan nutrisi ZPT, hormon pertumbuhan, auksin, gibberellin, dan sitokinin yang dapat memicu pertumbuhan tunas baru sehingga tanamannya akan terus muncul tunas barunya. Seperti ini lihat ya. Nah, itu liliput saya selalu numbuh tunas-tunas baru. Begitu juga dengan tanaman Calathea ornata saya ini, lihat. Karena hormon pertumbuhan ini tidak bisa didapatkan dari pupuk NPK ya, seperti ini. Karena ini hanya hara makro. Kalau pupuk organik ini mengandung hormon pertumbuhan sehingga muncul tunasnya baru itu akan semakin cepat tumbuh. Ini seperti ini ya. Ini daun barunya masih muda, masih berbentuk hijau muda ya, sedangkan ini hijau tua. Ini karena muncul anakan barunya. Pemberian pupuk organik ini diberikan 50 ml ya. Untuk pupuk organiknya airnya 1 liter. Jadi bisa diberikan untuk 12 kali pencairan untuk beberapa pot sampai puluhan ya. Jadi sangat banyak jadinya nanti. Nah, lalu yang keempat ini adalah tanaman keladi keladi army. Lihat ya. Nah, itu sudah menginjak dewasa. Nah, lihat. Udah ada 3 daun. Nah, itu 1, 2. Lalu nah, itu yang ketiga ya, ada 1, 2, 3 udah menginjak dewasa. NPK Mutiara 1611 ini tidak harus dengan merek Mutiara, bisa Yaramila, Pak Tani, dan lain sebagainya ya, tidak masalah untuk merek. Nah, ini saya memberikan gambaran aja
untuk diameter potnya. Nah, ini diameter pot yaitu ini 15 cm. Lalu yang tanaman keladi White Queen ini adalah sekitar 18 cm. Nah, untuk pot berdiameter 15 sampai 20 cm itu saya akan berikan NPK taburnya sebanyak 1/4 sendok makan. Nah, perhatikan ya, seberapa banyak sih 1/4 sendok makan itu? Sedikit sekali, hanya seujung sendok. Nah, ini 1/4 sendok makan. Lalu cara pemberiannya bagaimana? Yaitu diberikan di sisi pot seperti ini. Kita beri lubang sedikit ya di sampingnya seperti ini. Lalu kita masukkan untuk pupuk NPK-nya. Nah, itu. Lalu kalau udah kita timbun lagi. Nah, seperti ini. Lalu untuk liliputnya juga sama ya, kita berikan 1/4 sendok makan. Nah, itu dikit sekali. Kita berikan di sisi potnya. Nah, ini kita beri lubang sedikit. Kelihatan ya, tuh. Kalau udah kita timbun lagi dengan media tanamnya. Kenapa saya memberikan kok di samping sisi pot? Karena efek NPK Mutiara ini itu bersifat panas. Kalau terkena akar langsung, itu takutnya akarnya akan mati ya. Karena ini pupuk kimia beda dengan organik. Kita harus bisa memberikan celah atau cara terbaik agar tidak mengenai akar secara langsung. Kalau udah begini, kita bisa menyiramnya ya dengan air biasa. Ini dia, ataupun dengan campuran pupuk organik, yaitu untuk 1 liter air pupuk organiknya 50 ml. Diaduk, baru kita siramkan ke bagian pupuk yang ditabur tadi ya. Nah, ini seperti ini. Nah, itu. Oke, sudah seperti itu aja ya. Mudah bukan? Nah, ini kalau pupuknya agak ke tengah, kita bisa minggirkan lagi. Lalu kita tutup lagi. Kita bisa memberikan penyiraman untuk keladi atau tanaman indoor ini 4 hari sekali ya. 4 hari sekali dengan pupuk organik cair ataupun dengan air biasa untuk menyiram si NPK taburnya ini ya. Jadi sekali lagi, untuk diameter 15 sampai 20 cm itu NPK-nya adalah 1/4 sendok makan. Walaupun itu tidak menjadi patokan tepat ya. Karena kenapa? Karena kadang diameter pot segini bisa aja tanamannya kita masukkan sebesar ini. Nah, ini. Walaupun itu tidak tepat ya. Karena kenapa? Kita harus memperhatikan diameter atau ukuran pot. Untuk pot yang kecil seperti ini, maka tanamannya ya diberikan dengan ukuran yang kecil pula seperti ini. Kalau ini nanti udah besar, maka saya akan pindahkan ke pot yang lebih besar seperti ini ya, yaitu diameter 25 sampai 30. Kita lihat ya, dari bentuk besar, dewasa, kecil, anakan, itu kita harus memperhatikan baik-baik. Jangan sampai salah ukuran pot. Karena nantinya kalau tanaman besar seperti ini kita masukkan ke dalam pot yang ukuran kecil seperti ini, tanamannya akan kuntet atau perkembangannya agak lambat. Jadi akarnya pun akan sedikit susah untuk pergerakan, tanamannya juga tidak cepat besar dan rimbun. Seperti itu, paham ya? Nah, nanti kalau udah besar seperti ini, kita beranjak ke pot yang lebih besar, yaitu ukuran diameter berapa? Ini saya ukur dulu. Ini diameter 25 ya, ini 23. Lalu yang ini untuk keladi army adalah sama ya, 23. Nah, jadi untuk pot 20 sampai 25 itu kita bisa berikan NPK-nya adalah 1/3 sendok makan. Seberapa sih 1/3 sendok makan? Nah, ini dia.
agak banyakan ya, sepertiga sendok makan. Kita berikan lagi, yaitu gimana caranya? Sama ya. Kita berikan dulu di sampingnya lubang sedikit. Kita masukkan, lalu kita timbun sedikit. Nah, seperti itu. Sama juga dengan keladi army ini, sepertiga sendok makan. Sepertiga sendok makan. Kita kubur untuk NPK-nya, jauhkan dari perakaran ya. Nah, kalau udah ditimbun lagi seperti ini, kalau udah kita siramkan ya, sama seperti tadi tanaman-tanaman yang kecil-kecil ini. Kita siram ke bagian pupuk NPK taburnya tadi ya. Kita siram juga. Seperti itu ya, mudah bukan? Sekali lagi, ukuran pot kita tidak jadikan sebagai patokan utama, tapi juga bisa dilihat dari ukuran tanamannya. Jadi semakin besar pot, maka akan semakin besar pula tanamannya. Ingat itu ya, jangan pot kecil diberikan tanaman besar. Begitu pula dengan pot yang besar jangan dimasukkan untuk tanaman kecil, karena akan terbuang secara percuma ya untuk nutrisi NPK-nya apabila potnya besar lalu tanamannya kecil. Nah, itulah cara pemberian NPK secara teknik tabur ya, agar teman-teman mengetahui baik kekurangan dan kelebihannya. Terserah teman-teman mau pakai yang sistem yang mana. Semoga bermanfaat untuk cara pemberian NPK tabur ini. Jangan lupa disiram 4 hari sekali dengan pupuk organik cair. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.